Katakan wahai Rasul, aku ini tidak punya wewenang mengganti-ganti, menggeser-geser, mencatur-catur apa yang sudah Allah wahyukan kepadaku sesuai keinginanku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya punya kewajiban mengikuti apa yang telah sampai dan terus berlangsung padaku dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan untukku. Makna ittiba, mengikuti panduan wahyu tanpa tawar-tawar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ittiba' dalilan ala mahabbatin nabiyil musyaffa'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul wara rutbatan wa arfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asy-syafi'il musyaffa' wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin, salatan taj'aluna min ahli al-musyaffa', salatan tu'afina min kulli muja', salatan tasluku biha khairul tariq wa khairul mahya, salatan wa salaman tudkhilana al-jannata khairul marja'. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah wa hum bi ayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Rabbana yaj'alna wa iyyakum minal muflihin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan khutbah Jum'ah yang cukup singkat ini, khatib mengajak jamaah sekalian, mari tingkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas bermacam nikmat. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, hakikatnya agung dan besar bila kita syukuri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama min ni'matin faminallah,
Tidak ada nikmat apapun jenisnya, bentuk dan ukurannya, melainkan semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita yang pertama, syukuri nikmat tersebut, perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, gunakan nikmat tersebut untuk berbuat taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Maulid yang agung ini, berlalu 20 hari sudah meninggalkan kita. Sering kita dengar ada ayat suci Al-Quran dikumandangkan, populer di bulan Maulid yang begitu mulia ini. Sebuah firman Allah yang tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 jika tidak salah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berangkat dari ayat suci ini, banyak di antara kita yang memahami perintah untuk berittiba kepada Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah persyaratan meraih cinta Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Rasulku, jika kalian semua, ya antum semua termasuk saya di atas mimbar khutbah ini, betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan fattabi'uni, bilang kepada umat, bilang kepada hamba-hambaku, sampaikan kalian wajib berittiba kepadaku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dan kedua, bonus yang begitu agung, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan berittiba kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah Ghafurun Rahim, Allah maha banyak memberikan ampunan, besar pengampunannya, terulang-ulang pengampunannya, dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillah. Dalam ayat ini Allah memberikan sebuah persyaratan untuk meraih cinta Allah tabaraka wa ta'ala dengan berittiba kepada Nabi Muhammad, berittiba kepada Rasulullah Muhammad, yang mana banyak di antara umat Islam memahami makna ittiba dari sisi pandang mereka ini adalah hal-hal yang menjadi kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Jenggot mesti panjang, bagian dari nyunah. Pakaian mesti di atas mata kaki, bagian dari nyunah, alias berittiba. Padahal makna berittiba bukan itu melulu. Itu hanya sebagian kecil dari sisi pandang tentang memahami makna ittiba. Dan sejatinya ittiba, sedangkan sejatinya ittiba adalah berittiba kepada apa yang baginda Rasul berittiba kepadanya. Ini perlu dipahami, ketika Allah berfirman fattabi'uni, maka kalian yang mengaku ingin mendapatkan cinta Allah mesti berittiba kepadaku Rasul Muhammad. Maknanya berittiba, mengikuti apa yang aku Rasul Muhammad berittiba kepadanya. Dan tidak lain dari sekian banyak ayat terulang dalam Al-Quran tentang konsep ittiba dalam Al-Quran, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya diperintahkan untuk ittabi' ma yuha ilaik. Ittabi' ma yuha ilaik. Wahai Rasulku, wajib bagimu berittiba. Berittiba kepada apa? Wahai Tuhan,
berittiba kepada apa yang telah aku wahyukan kepada kalian. Ini arahan Allah kepada Rasulnya. Kemudian dalam Quran surah Yunus, bahkan Allah cantumkan sebuah ayat berisikan deklarasi baginda Rasul, pengumuman kepada khalayak ramai. Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki pilihan kecuali hanya satu, berittiba kepada Al-Quran. Dalam Quran surah Yunus tergambar di situ orang-orang kafir saat ditilawahkan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, mereka membuat sebuah penawaran kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka katakan? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilhu. Hai Muhammad, ini kalau orang kafir memanggil beliau sebutannya begitu, hai Muhammad. Kalau Allah memanggil beliau tidak pernah menggunakan panggilan nama istimewa baginda kita Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain Allah panggil dengan namanya, ya Musa, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tapi tidak berlaku dengan kekasih Allah tabaraka wa taala, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allah memanggilnya dengan sebutan mulia, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Panggilan mesra Allah kepada Rasulnya Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lainnya orang kafir, apa yang mereka katakan kepada Rasulullah? I'ti bi Qur'anin ghairi hada. Hai Muhammad, datangkan kepada kami Quran selain yang ini. Quran yang kau bacakan kepada kami ini berat buat kami, tidak cocok untuk kondisi kami. Tolong datangkan Quran atau bacaan selain ini, au baddilhu, atau ganti saja yang sesuai dengan keinginan kami dan cocok dengan nego-nego kita berdua. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan Rasul mendeklarasikan ayat ini. Qul ma ubaddilu ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakan wahai Rasul, aku ini tidak punya wewenang mengganti-ganti, menggeser-geser, mencatur-catur apa yang sudah Allah wahyukan kepadaku sesuai keinginanku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya punya kewajiban mengikuti apa yang telah sampai dan terus berlangsung padaku dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan untukku. Makna ittiba, mengikuti panduan wahyu tanpa tawar-tawar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah menyampaikan sebuah pengumuman tentang definisi seorang mukmin laki-laki dan perempuan yang sejati imannya kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Mustahil berlaku bagi seorang mukmin sejati laki-laki maupun mukminah sejati perempuan apabila Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan ketetapan dalam Al-Quran
wa rasuluh, dan Rasul telah bacakannya kepada umat Islam, umat beriman, ayat Quran tersebut, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka mencari pilihan dan alternatif lain yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal itu merupakan kemaksiatan durhaka kepada Allah. Sedangkan Allah beritahukan, wa man ya'sillah, siapa orang yang durhaka kepada Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka berarti dia sudah melakukan kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai penutup di khutbah yang awal ini, renungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat 156 157 dari Quran suratul A'raf. Pertama, Allah mengikrarkan janji Allah, dan janji Allah pasti, tidak mungkin ada yang diingkari. Apa kata Allah? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih dan sayangku Allah meliputi segala sesuatu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan sebuah permohonan doa singkat namun padat. Ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai' wa ana syai' irhamni ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Wahai zat yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, Tuhan, aku merupakan bahagian dari sesuatu itu. Ya Allah. Dan Allah beritahukan bahwa rahmat ini Allah pastikan, fasa'aktubuha, dan pasti aku tuliskan rahmatku yang begitu luas ini, yang meliputi segala sesuatu. Buat siapa? Satu, lilladzina yattaqun, buat hamba-hambanya yang mau bertakwa kepada Allah. Wa yu'tunaz zakah, yang mau membagikan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan sekelilingnya. Wahum bi ayatina yu'minun, dan mereka tunduk patuh, tidak ada tawar-tawar terhadap keputusan Allah yang dituangkan melalui ayat-ayat sucinya. Bahkan di penghujung ayat 157 dari Quran Al-A'raf tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberitahuan, falladzina amanu bihi, maka siapa di antara kita yang mau beriman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, wa azzaruhu, dan mau mendukung, mensupport perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad dengan jiwa, harta dan raga kita, wa nasaruhu, dan mau menolong agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Dan yang keempat, wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah, dan mau berittiba, mau bermakmum, mau mengikuti cahaya Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Allah beritahukan, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mau beriman kepada Rasul, mendukung perjuangan Rasul, menolong ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, dan mau berittiba kepada cahaya Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul. Mereka itu, kata Allah, dipastikan humul muflihun, mereka itulah sejatinya orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan saya dan Anda, anak dan keluarga kita di rumah semua, Allah jadikan hamba-hambanya yang sukses beruntung dunia akhirat dengan berittiba kepada Al-Quran. Dan Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tabi'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman seorang di antara kita hingga kita punya hasrat dan keinginan, seluruh hasrat dan keinginan kita tunduk dan ikut kepada ajaran Al-Quran yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.
wa sallu ala nabikum Muhammad wa ali Muhammad bainal khutbatain. Baca istighfar dan salawat buat Nabi dan keluarga Nabi di antara dua khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa akhassati ashabil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika arhamar rahimin. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan takwa di khutbah yang kedua ini saya sampaikan melalui sebuah riwayat hadis yang mutawatir, yang derajat keabsahannya di atas sekian ribu, puluhan ribu hadis-hadis lain. Sebuah pesan yang Nabi sampaikan di hadapan ribuan sahabat di perjalanan beliau sepulang dari Hajjatul Wada, di sebuah rest area yang bernama Khum. Nabi mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya, ala, ingatlah kalian semua, ini sungguhnya aku baginda Muhammad, innama rasul rabbi, aku hanya utusan Tuhanku, dan aku khawatir sebentar lagi ada utusan-utusan Tuhanku yang akan menjemput aku. Wa inni tarikun fikum tsaqalain, dan aku tinggalkan di tengah kalian dua pusaka yang sangat agung dan berharga. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadah. Kalau kalian mau berpegang kepada dua pusaka ini, maka kalian tidak akan ada yang tersesat jalan bahkan sepeninggal aku dari kehidupan dunia ini. Pesan yang pertama sejalan dengan pesan Al-Quran dalam Quran surat Zukhruf, fastamsik billadzi uhiya ilaik wa innaka ala siratin mustaqim. Peganglah Al-Quran, wahyu Allah, kalamullah yang tidak ada bandingan apapun selain darinya. Bahkan Allah perintahkan kita mengikuti Al-Quran dan jangan cari-cari wali-wali lain selain Al-Quran. Kitabullah. Dan yang kedua, wa itrati ahlu baiti, ikuti ajaran para dzurriyyah, anak keturunanku yang hidupnya sejalan dengan panduan Al-Quran. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan merahmati kita, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu dan kita adalah bahagian dari segala sesuatu tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din birahmatika arhamar rahimin ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Ighfir lana kulla syai' warhamna an kulli syai' wa inna asy-syai' innaka arhamur rahimin. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa anzil alaina min barakatik wa anshur alaina min rahmatik wa albisna libasa afwika wa afiyatik. Allimna min ladunka ilman nafi'an amalan mutaqabbalan wa mahmudan wa mashkuran ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.
Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuk arja indana min a'malina. Ya Rabb la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya waliyal afiyah, la tufarriq bainana wa bainal afiyah, afiyatad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bi thalathin wa yanhan 'anil thalath. Wahai hamba-hamba Allah sekalian, ketahuilah bahwa Allah senantiasa memerintahkan kita 3 perkara untuk kita kerjakan dan melarang kita 3 perkara untuk pastikan kita tinggalkan dan jauhkan. Innallaha ya'muru bil adli. Allah perintahkan tegakkan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an. Wal ihsan, balas perilaku baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain, dan berusahalah membalas keburukan orang lain dengan kebaikan kepada orang lain. Wal ita idil gurba, jagalah hak kerabat Nabi, kerabat Rasul, kerabat kanan kiri kita, tetangga, teman sejawat kantor kita. Jaga hak mereka semua, Allah akan rahmati hidup kita. Wa yanha, dan Allah melarang kita anil fahsya, dari berbuat kerusakan di alam semesta, kerusakan polusi udara, polusi lingkungan. Allah larang kita melakukan perbuatan tersebut. Wal munkar, dan Allah melarang kita melakukan kemungkaran. Wal baghya, dan Allah melarang kita berbuat permusuhan antar sama anak manusia. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah berikan pesan, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari pesan tersebut. Was'alullah min fadli yu'tikum, mintalah kepada Allah apa saja, Allah akan berikan permintaan kita. Wadhkurullahal azim yadhkurkum, ingatlah kepada Allah, Allah akan lebih ingat kepada kita. Waladhikrullahi akbar, berzikir kepada Allah melalui membaca dan mempelajari Al-Quran adalah amalan yang paling besar. Aqimis shalah.